Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua, terkhusus buat jemaat Kerapatan Gereja Protestan Minahasa Sidang Musafir Yogyakarta yang berada di tempat kita masing-masing. Selamat mempersiapkan diri untuk kita dipersatukan dalam persekutuan ibadah di hari ini. Kita akan beribadah bersama lewat tata ibadah yang sudah dibagikan kepada kita, tata ibadah Minggu 19 Juli 2020. Maka dari itu, kita akan memulaikan ibadah kita ini. Saya mengajak kita semua untuk mengambil saat teduh. Amin. Saya mengajak kita semua jemaat boleh berdiri. Kami hendak bersyukur kepada Allah dengan segenap hati. Di hadapan para Allah kami akan bermazmur bagimu. Kami hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih setia-Mu. Mari kita menaikkan pujian, Aku hendak bersyukur. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Aku selalu bersujud ke arah bait-Mu yang kudus. Aku hendak bersyukur sebab setia-Mu kepadaku. Aku selalu bernyanyi tentang perbuatan tangan-Mu yang ajaib, sebab kasih setia-Mu Tuhan. Sebab kasih setia-Mu, janji-Mu Tuhan, melebihi segalanya. Dan ku bersyukur. Kita tabiskan ibadah ini. Ibadah saat ini tertabislah di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Kita menyanyikan pujian dengan-Mu Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku.
Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, bukan kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Dalam kehidupan kita hari lepas hari, kita menyadari bahwa seringkali kita melakukan hal yang menyakiti hati Tuhan dan sesama kita. Untuk itu, marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Dengan sama-sama kita mengkidungkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 364, bait 1 dan 2, berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus, roh dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Baitnya yang kedua, berserah kepada Yesus, di kasih-Nya ku sujud. Berserah kepada Yesus, di kasih-Nya ku sujud. Nikmat dunia ku tinggalkan, Tuhan terima kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkanlah berita anugerah yang terdapat di dalam Yeremia 33 ayat 8. Demikianlah firman Tuhan, Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap Aku, dan Aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap Aku. Dan dengarkanlah amanat hidup baru yang terdapat di dalam Kolose pasalnya yang ketiga. Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-23. Dengarkanlah firman Tuhan, bunyi demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan
dan bukan untuk manusia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menaikkan pujian dalam Kidung Jemaat nomor 178, Karena Kasih-Nya Padaku, bait 1 dan baitnya yang kedua. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya gantiku yang bercela. Oh, betapa mulia dan agungnya kuasa-Nya. Kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Baitnya yang kedua, dengan sabar dan hikmat-Nya. Dengan sabar dan hikmat-Nya, Yesus pimpin hidupku. Firman dan kebenaran-Nya, itulah peganganku. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya. Kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkannya, marilah kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan, Allah yang berkuasa atas alam semesta ini, Allah yang kami kenal dan kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur atas setiap kesempatan yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, serta penghentaran Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam tantangan hidup dan permasalahan kami dibawa dalam proses kebersamaan dan perenungan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur ada waktu dan kesempatan ya Tuhan, kami boleh diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Jemaat-Mu yang boleh berada di tempat mereka masing-masing, kiranya Engkau tuntun kami boleh belajar dari sebagian kebenaran firman-Mu yang akan kiranya menguatkan kami dalam proses perenungan kami, tetapi dalam mempraktikannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari sebagai orang-orang percaya. Hamba-Mu, kiranya Engkau tuntun Roh Kudus-Mu boleh menuntun sehingga proses pembacaan dan perenungan firman Tuhan ini boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami hari lepas hari, dimanapun kami berada dan kemanapun kami pergi. Maka dari itu bersabdalah ya Tuhan, karena kami jemaat-Mu sudah siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita membuka Alkitab kita
di dalam kitab kudus perjanjian baru sesuai dengan firman hidup dan kerja yang diterbitkan oleh pucuk pimpinan Majelis Gembala KGPM di minggu ketiga di bulan Juli ini. Kita akan menyesuaikan pada pembacaan yang terambil di dalam kitab Efesus pasal 1 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-23. Efesus pasal 1 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-23. Jemaat sekalian yang berada di tempat masing-masing, mari kita membuka dan saya akan membacakan untuk kita sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan matamu, hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kaya dan kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia di antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah memberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Sampai di sana sejauh pembacaan firman Tuhan kita. Terpujilah kita yang boleh bersama-sama membaca sebagian dari kebenaran firman Tuhan ini dan boleh mempraktekannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita sekalian, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, yang mungkin berada di rumah masing-masing, di kos masing-masing, atau dimanapun kita berada saat ini. Puji dan syukur atas proses pengantaran dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita terus dimampukan dan disanggupkan dalam menjalani dan menapaki kehidupan hari lepas hari, terutama dan terlebih di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Tetapi sekiranya tidak mengurangi rasa semangat kita untuk bersekutu, bersaksi, bahkan melayani Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan yang boleh terambil di dalam Efesus pasal 1 ayat 15 hingga ayat yang ke-23 ini, kita boleh merenungkan sebagian pemberitaan yang disampaikan Rasul Paulus bagi jemaat yang di Efesus. Dan saya mau mendahului dengan satu bagian refleksi hidup kita masing-masing di dalam persoalan hidup kita mungkin, atau di dalam permasalahan hidup kita mungkin, apa yang sedang terjadi atau mungkin pernah kita alami berkenaan dengan ketika kita mendapatkan sesuatu dari orang lain, ketika kita diberikan perhatian penuh dari orang lain kepada kita. Sontak mungkin dengan persepsi kita masing-masing, ada yang merasa senang, gembira, seperti itu. Ada pemberian atau sesuatu diberikan orang lain kepada diri kita. Bagi kebanyakan orang, mungkin akan berpikir, bagaimana kita membalas semua itu? Bagaimana kita kembali memberikan kepada orang itu? Bagaimana caranya kita membalas? Kita cepat untuk mengingat bagian itu. Kita selalu cepat untuk mengingat bagaimana kita membalas pemberian orang lain kepada kita. Pada umumnya, setiap orang akan dibawa kepada suasana itu.
kita terlalu cepat untuk mengingat tentang apa yang orang lain berbuat di dalam kehidupan kita. Atau kita terlalu cepat mengingat apa yang orang berikan kepada kita. Dan kita hendak memberikan respon bahwa kita juga harus sebaliknya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin dalam proses hidup orang percaya, kerap kali kita berada di dalam posisi ini. Tetapi sebagai orang percaya, sudahkah kita berpikir tentang apa yang Tuhan buat bagi kita? Sudahkah kita berpikir tentang apa yang Tuhan karuniakan di dalam kehidupan kita? Berpikir tentang apa yang Tuhan kasih buat kita, semua manusia, bahkan dunia ini. Kemenangan atas dosa, keselamatan yang Tuhan buat, yang Allah buat bagi kita semua, yang diberikannya secara cuma-cuma. Keselamatan yang didatangkan Allah lewat putranya yang tunggal, Yesus Kristus, ke dalam dunia ini, yang telah dan dengan sanggup menjadi korban keselamatan bagi kita setiap orang-orang percaya. Bukankah suatu itu hal yang besar dan perlu kita ingat dan renungi bersama? Tidak hanya merenungkan dan mengingat apa yang orang lain buat di dalam kehidupan kita, tetapi apa yang sudah Tuhan buat bagi kehidupan kita secara pribadi. Apa yang telah Tuhan beri lewat keselamatan cuma-cuma yang sudah Dia berikan sebagai anugerah, yang selayaknya kita manusia dimurkai, tetapi oleh kasih karunia Allah yang begitu besar, Yesus Kristus datang ke dunia ini dan mendamaikan kita dengan Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus dengan jelas menuliskan surat ini ditujukan kepada jemaat di Efesus, yang notabene adalah dia pasal 1 ayatnya yang pertama dikatakan di situ, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus. Nah, jadi jemaat di Efesus adalah orang-orang kudus. Rasul Paulus berkata demikian. Kedua, orang-orang percaya. Rasul Paulus berkata demikian, orang-orang percaya. Dan yang ketiga, di dalam Kristus Yesus, atau orang-orang yang sudah tinggal di dalam Yesus, orang-orang yang sudah tinggal di dalam Kristus, yang sudah menerima keselamatan dan secara pribadi mengaku Yesus Kristus sebagai juru selamat. Maka payung tema besar khotbah ini saya memberikan tema menghargai kasih karunia Allah bagi kita. Menghargai kasih karunia Allah bagi kita. Ditujukan kepada orang-orang kudus, orang-orang di dalam Kristus atau orang-orang percaya. Tujuannya Rasul Paulus menuliskan surat ini agar setiap orang percaya dapat memusatkan perhatian tentang apa yang dikerjakan Allah bagi manusia. Tentang apa yang dikerjakan Allah bagi manusia, yang dikerjakan namanya melalui Yesus Kristus, melalui Roh Kudus untuk kehidupan masyarakat yang baru di tengah-tengah masyarakat lama. Benar bahwa orang-orang di Efesus adalah orang-orang kudus, orang-orang percaya, orang-orang yang sudah tinggal di dalam Tuhan. Tetapi ini adalah bagian refleksi hidup yang akan mengingatkan kepada jemaat Efesus untuk membangun komunitas orang percaya di tengah-tengah orang-orang yang belum mengenal Kristus. Sehingga di dalam pembacaan ini, di dalam bagian ayat 15 hingga ayat yang ke-23 memberikan pengertian tentang kehidupan baru yang Allah karuniakan kepada kita di dalam Kristus. Di pasal yang pertama ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14 adalah proses di mana Paulus menunjukkan sesuatu kepada penciptanya, kepada Allah, kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mengaruniakan segala sesuatu. Dia menyampaikan pujian kepada Tuhan.
Dan yang sudah kita baca bersama di ayat 15 hingga ayat 23 ini adalah rangkaian syafaat atau doa Paulus yang dia sampaikan kepada Tuhan, bermohon kepada Tuhan untuk sesuatu yang perlu dilihat dan dimengerti oleh jemaat Efesus pada umumnya. Maka ada hal yang perlu kita lakukan sebagai orang-orang percaya masa kini. Di dalam pembacaan yang sudah kita baca bersama, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah memelihara iman dan kasih. Di ayat yang ke-15, karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap sesama orang kudus. Rasul Paulus berkata demikian. Dalam bagian ini kita diarahkan kepada bagaimana kita mengerjakan keselamatan kita di dalam Tuhan. Bagaimana kita mengerjakan proses yang sudah Allah berikan lewat Yesus Kristus, yang sudah tinggal di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita, untuk kita kerjakan dan menjadi saksi bagi orang lain tentang kebenaran akan Allah yang telah menciptakan kita semua. Jemaat Efesus sudah melakukan sesuatu dalam hal ini. Ketika Rasul Paulus menyatakan orang-orang kudus, orang-orang di dalam Kristus dan orang-orang percaya, bukan berarti jemaat Efesus belum atau tidak melakukan suatu hal sama sekali. Jelas bahwa jemaat di Efesus telah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Artinya mereka telah melakukan dalam proses peribadatan, mungkin dalam proses mendengarkan setiap apa yang telah disampaikan Rasul Paulus, sehingga disebutkan orang-orang kudus. Artinya mereka memiliki pengalaman dalam kehidupan rohani secara pribadi. Mereka sudah memiliki pengalaman dalam hidup atau konteks spiritualitas, pengenalan akan Yesus Kristus. Rasul Paulus berharap itu terus berlanjut dan berdampak di tengah-tengah jemaat Efesus, di tengah-tengah orang percaya ini. Memelihara iman sama dengan meningkatkan pengertian jemaat. Jadi Rasul Paulus berpikir supaya dan mengharapkan bahwa jemaat Efesus dapat memelihara iman. Di dalam konteks mereka dapat meningkatkan pengertian sebagai jemaat bahwa mereka telah tinggal di dalam Kristus serta terus bersekutu dengan Dia. Jadi hal itu terus dilakukan. Tidak hanya menekankan bahwa mereka sekedar percaya dan mungkin mereka telah mengiyakan perkataan Paulus dan boleh hidup di tengah-tengah kehidupan yang dikatakan kudus, jauh dari dosa mungkin, jauh dari suatu kesalahan mungkin. Bagaimana dengan proses Yesus Kristus memikul salib? Kesetiaan di dalam kesulitan yang Yesus hadapi dan Ia terima. Itu adalah suatu hal yang perlu kita ingat bersama tentang proses pengorbanan Kristus di kayu salib. Memelihara kasih. Memelihara kasih. Rasul Paulus berharap jemaat harus selaras untuk turut serta melihat kasih mula-mula. Kasih mula-mula yang dinyatakan Allah lewat Kristus. Sama dengan mereka mengasihi Yesus Kristus, mengasihi Tuhan kita. Dan firman-Nya juga menyampaikan bagaimana kita mengasihi sesama kita. Bagaimana kita mengasihi orang yang ada di sekitar kita. Pengharapan Rasul Paulus di tengah-tengah jemaat di Efesus diharapkan bahwa kebutuhan rohani dan kebutuhan spiritual jemaat ini terus meningkat dan terus bertumbuh, memiliki progres dan perkembangan. Memelihara iman dan kasih. Sontak kita bisa mengingat ketika bagaimana kita mungkin
berada dalam proses kehidupan sehari-hari, dalam hal kita mungkin mau menanam sesuatu, ya. Kita mau menanam sesuatu, ketika apa benih yang kita tanam bisa bertumbuh, dan ketika ia bertumbuh, ia menghasilkan buah, ada hasilnya, atau apapun itu yang bisa bertumbuh dan berbuah, kita bisa langsung dapat menikmatinya. Kita bisa menikmatinya dengan sukacita. Bahkan kita mungkin mengingat proses bagaimana kita menanamnya dengan susah payah. Tetapi sekali lagi, jika tanaman yang kita tanam boleh menghasilkan buah, kita bagikan kepada orang lain. Dan orang di sekitar kita juga turut merasakan apa yang sudah kita usahakan dan upayakan. Sungguh indah, bukan? Artinya bukan untuk kita saja, tetapi ketika kita membagikan kepada orang lain dengan harapan mereka juga boleh merasakan syukur, dan turut serta mereka boleh bertumbuh bersama. Sebagai orang-orang percaya, kita harus meningkatkan nilai kepekaan kita untuk dapat memelihara iman percaya kita di dalam Kristus. Begitu juga dengan memelihara kasih. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama kita. Paulus sedang menekankan dan memanjatkan doa karena ia mendengar berita tentang para pembacanya. Dia mendengar tentang berita jemaat di Efesus, sehingga ia memanjatkan dan menaikkan doa sebagai rasa bentuk syukur kepada Tuhan dan menyampaikan permohonan kepada Tuhan lewat apa yang terjadi di tengah-tengah jemaat Efesus. Secara umum, ia menuliskan bahwa dirinya dan orang-orang Yahudi lain yang percaya telah menaruh harapan kepada Kristus. Di ayat yang ke-12, di pasal 1 dikatakan di sana, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Para pembaca, Rasul Paulus menginginkan para pembaca yang adalah orang-orang non-Yahudi juga telah mendengar tentang firman kebenaran dan menjadi percaya. Jadi orang Yahudi dan orang non-Yahudi yang telah mendengar tentang berita itu sama-sama menjadi orang yang percaya akan kebenaran itu. Sehingga Paulus sontak menyampaikan bahwa ia berharap agar setiap orang-orang percaya atau jemaat Efesus tidak masuk ke dalam proses hidup yang saling membeda-bedakan. Mungkin begitu juga proses hidup kita sebagai orang percaya. Di tengah-tengah kehidupan kita bergereja dan berjemaat, kita selalu, atau mungkin bukan selalu, tetapi kita sering mengeluarkan atau menyampaikan pendapat tentang penilaian kita tentang jemaat atau orang-orang lain, orang-orang percaya lainnya. Kita dibawa pada situasi mengklaim orang lain dan menjudge orang lain, padahal sama-sama kita adalah kumpulan gereja. Kita sama-sama adalah orang-orang percaya atau orang-orang beriman, pengikut Kristus. Rasul Paulus mengharapkan jemaat Efesus boleh memelihara iman dan kasih. Begitu juga kehidupan kita secara pribadi sebagai orang-orang percaya. Jemaat KGP Musafir Yogyakarta, mari memelihara iman kita kepada Tuhan dan memelihara kasih kita kepada Kristus bahkan sesama kita. Di bagian kedua, Rasul Paulus mengharapkan jemaat agar jemaat boleh menambah pengetahuan akan kebenaran. Menambah pengetahuan akan kebenaran di ayat 17 hingga ayat yang ke-18. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu
Selanjutnya, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kaya kemuliaan bagian yang dibentuknya bagi orang-orang kudus, agar kamu mengerti. Kita diimbau untuk menambah pengetahuan akan kebenaran. Rasul Paulus ingin melihat adanya progres atau perkembangan di dalam dan di tengah-tengah jemaat di Efesus. Maka seiring berkembang di dalam kekudusan, Rasul Paulus berpikir bahwa hal itu belumlah cukup. Jadi ketika jemaat Efesus berada di tengah-tengah posisi sebagai orang-orang kudus dan orang-orang percaya, itu belum cukup. Artinya masih ada yang harus dikerjakan, masih ada yang harus dilakukan sebagai orang-orang percaya. Konteksnya pada waktu itu. Memberikan pengertian, melahirkan pengertian yang begitu besar, sehingga kita dibawa dan dihantar kepada proses mencari atau rasa ingin tahu akan kebenaran Allah. Paulus ingin supaya jemaat menambah pengalaman dan wawasan akan pemahaman, akan bagaimana kita memahami kebenaran yang sudah Allah berikan bagi kita, atau yang sedang Allah lakukan dan kerjakan di tengah-tengah hidup berjemaat. Lagi pula itu berkenaan dengan pengenalan akan Allah, bukan pengenalan yang lain. Jadi jemaat Efesus diharapkan untuk kembali melanjutkan studi seperti itu, bahasa akademik, melanjutkan studi, tetapi bukan pengetahuan di luar Alkitab, tetapi lagi pula yang mereka akan belajar dan mereka tahu bersama adalah pengetahuan tentang kebenaran itu sendiri, tentang kebenaran akan Allah. Begitu juga mungkin di tengah-tengah kehidupan kita yang sedang diperhadapkan dengan proses menempuh studi, baik dari ada saudara-saudara kita yang mungkin dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, SMA, begitu juga dengan perguruan tinggi. Mungkin prosesnya seperti itu. Ketika kita akan kuliah, ya kita harus dari sekolah dasar, baru sekolah menengah pertama, baru sekolah menengah atas, ya, baru kita masuk perguruan tinggi. Ada prosesnya, ada tahapnya. Jadi untuk mengerti itu, kita harus melahirkan pemahaman yang begitu dalam tentang bagaimana kita harus belajar tentang kebenaran Allah. Tidak ada pokok pengetahuan dan pengenalan yang lebih tinggi dari pengetahuan dan pengenalan akan Allah. Tidak ada pokok pengetahuan yang lebih tinggi daripada pokok pengenalan dan pengetahuan akan Allah, akan Sang Pencipta kita. Rasul Paulus berdoa supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Jadi jemaat Efesus diharapkan agar menambah wawasan, agar menambah proses pengetahuan mereka tentang kebenaran itu. Bukan berarti mereka tidak tahu apa-apa. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, mereka sudah melakukan sesuatu. Hanya saja perlu perkembangan dan perlu progres untuk boleh berada di puncak pengertian akan kebenaran akan Allah. Jadi menambah wawasan sehingga semakin kita tahu dan mengenal Yesus Kristus Allah kita, Tuhan kita, Juru Selamat yang hidup, kita semakin kuat di dalam iman kita mengikuti Dia, dan semakin hari semakin diberkati Tuhan. Lantas saya teringat dengan proses ketika sekolah menengah pertama, dalam proses mata pelajaran
seni budaya, mutan lokal ya. Dan seorang guru ketika mungkin di dalam kelas dia sedang mengurus murid-murid atau orang-orang yang mungkin, anak-anak yang mungkin agak sulit diatur. Lantas para murid pada waktu itu dibawa pada proses penalaan tentang apa yang disampaikan guru ini. Semakin merenduk, semakin berisi padi. Artinya ada proses penamaan sesuatu kepada orang ketika dia ada kemauan untuk menambah wawasan dan menambah pengetahuan, dia akan benar-benar diisi oleh pengetahuan. Sehingga memberikan kecakapan praktis, bahkan praktek di dalam kehidupannya sehari-hari, untuk menjalani kehidupannya sehari-hari, sehingga dapat memampukan dia mungkin berada di tengah-tengah tantangan atau persoalan hidup. Sehingga kami pada waktu itu benar-benar berpikir dan dibuat tercengang oleh sang guru ini. Kami pun segera bergegas untuk dapat merubah kelakuan dan cara hidup kami sebagai seorang murid yang pada waktu itu diajar. Jadi pada bagian ini, dengan permohonan doa ini, Paulus berharap agar jemaat dapat dipenuhi dengan segala hikmat dan pengertian rohani. Dipenuhi dengan segala hikmat dan pengertian rohani di dalam kehidupan mereka, terkhusus jemaat di Efesus. Menambah pengetahuan akan kebenaran. Dan yang terakhir adalah, mari kita membawa diri kepada proses untuk menyadari kehebatan kuasa Allah di ayat 19 hingga ayat yang ke-23. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Dalam bagian ini kita perlu mengingat otoritas Allah dalam kehidupan orang percaya. Otoritas Allah yang sudah Dia buat, kemahakuasaan, kehebatan Dia sebagai Allah yang berdaulat atas kehidupan kita. Rasul Paulus memusatkan pengajaran dan harapannya bagi jemaat Efesus agar mengarahkan pandangan mereka atas betapa hebatnya kuasa Allah yang sudah dijadikan di tengah-tengah jemaat ini. Bahwa mereka harus mempercayai Allah dan kuasanya di dalamnya, yang merupakan panggilan bagi mereka ketika dahulu mereka belum percaya. Dan panggilan itu adalah proses di mana jemaat Efesus dibawa kepada kepercayaan di dalam Kristus, menerima lahir baru. Dan setelah itu, jemaat memiliki warisan yang ditinggalkan, yang adalah surga dan kemegahannya. Paulus menyampaikan bagian ini karena perhatiannya dipusatkan kepada kuasa yang Allah berikan itu bagi setiap orang percaya. Sehingga ia menyampaikan bagian ini karena turut merasakan cara kerja Allah lewat Kristus, dan menyampaikan doa supaya jemaat dapat mengerti. Dalam penekanan Rasul Paulus, keinginan dan permohonannya lewat doa ini, ia berharap supaya benar-benar jemaat dibawa dan dihentarkan kepada proses pengertian akan betapa luar biasa dan hebatnya Allah yang telah mengutus anaknya tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Dalam bagian ini pun kita diberikan pertanyaan dan mungkin refleksi hidup kita sebagai orang percaya. Bagaimana orang percaya menjadi yakin akan betapa hebatnya kuasa Allah? Bagaimana jemaat menjadi yakin akan begitu besar dan hebatnya kuasa Allah yang telah dinyatakan di tengah-tengah jemaat? Di ayat 20a dikatakan di sana,
yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia. Allah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati. Dan selanjutnya Allah mendudukkan Kristus di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala saingan, tanpa banding. Tidak ada saingan sama sekali. Yesus Kristus yang sebagai utusan Allah pun telah memberikan dan menggambarkan bagaimana cara kerja Allah di tengah-tengah dunia ini. Sehingga Allah sedang menyampaikan pemerintahannya di dunia ini dan menegaskan kepada orang-orang percaya yang sangat benar-benar memerlukan proses pengakuan bahwa Allah begitu hebat dan luar biasa. Allah membuat Kristus menjadi kepala atas semua yang ada, juga bagi jemaat yang adalah tubuhnya, di ayat 23 dan ayatnya 22 dan ayatnya yang ke-23. Dalam hal ini tidak ada kuasa pada manusia untuk menghindari kematian, karena Allah berkuasa dan sanggup melakukan segala sesuatu. Tidak ada manusia yang dapat membangkitkan orang mati. Hanya Allah dan kuasanya saja yang mampu. Allah menundukkan dia di sebelah kanannya yang mulia adalah Allah yang telah mempromosikan dan sedang menegaskan Yesus sampai ke tempat terhormat dan memiliki kuasa yang sama seperti Allah. Walaupun ketika Yesus Kristus telah mengusungkan dirinya datang ke dunia menjadi serupa dengan manusia untuk melayani orang-orang pada masa itu. Yesus menjadi kepala atas jemaat. Menjadi kepala atas jemaat. Atas segala sesuatu. Atau segala yang ada di ayatnya yang ke-22 dikatakan. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Bagian ini sedang menjelaskan bahwa Yesus Kristus, Allah kita, tidak hanya berkuasa atas materi saja, tetapi berkuasa atas segala sesuatu, makhluk yang berakal budi pun, makhluk yang baik dan yang jahat, sekaligus malaikat dan setan. Kristus memerintah atas alam semesta ini. Memerintah atas apa yang sedang kita punya dan sedang kita miliki. Maka kehebatan dan kuasa Allah membuat kita orang-orang percaya akan tercengang betapa indahnya akan kekuasaan Allah, kemahakuasaannya yang telah ia buktikan di tengah-tengah dunia saat ini. Ada penyebab dari segala sesuatu ini ada. Dengan demikian, pada bagian ini Rasul Paulus mengarahkan pikiran kepada Kristus yang adalah kepenuhan Allah sendiri, sama seperti Kristus memenuhi semua dan segala sesuatu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari kita, mari tetap mendengar kepada Dia, Sang Pencipta yang berkuasa atas hidup dan mati kita, yang sanggup melakukan segala sesuatu bagi dunia ini. Menyadari kehebatan kuasa Allah, sehingga dalam bagian ini rangkaian syafaat Paulus mengajak setiap orang percaya untuk meningkatkan meningkatkan kualitas pengertian kita dan pengenalan akan kebenaran Allah dan kuasanya untuk menjadikan kita sebagai Kristen yang dewasa. Dan penting bagi kita adalah menyampaikan syukur kepada Tuhan, tetapi juga harus dibarengi dengan memanjatkan doa. Karena kedua hal tersebut adalah hal yang harus selaras. Menyampaikan syukur dibarengi dengan manjatkan doa
kepada Tuhan. Kuasa Allah telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Sehingga kuasa itu juga yang dapat meletakkan segala kejahatan di bawah kaki kita sebagai orang percaya. Milikilah iman dan kasih. Tambahlah pengetahuan dan pengenalan akan kebenaran. Serta mari menyadari betapa hebatnya kuasa Allah bagi kehidupan dunia ini, bagi kita semua orang percaya. Terpujilah firman Tuhan kini dan selamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya undang untuk berdiri. Marilah kita menyatakan iman kita dengan sama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan manusia dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Saat ini kita masuk dalam persembahan syukur. Namun sebelum kita memberikan persembahan, dengarkanlah firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasal 6 ayatnya yang ke-38. Injil Lukas pasal 6 ayatnya yang ke-38. Dengarkanlah firman Tuhan, bunyinya demikian. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik yang didapatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam rimbaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Sementara kita memberikan persembahan, mari kita lakukan NKB nomor 199. Sudahkah yang terbaik kuberikan bait 1 hingga bait yang kedua? Hilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Zakat yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Bait yang kedua, begitu banyak waktu terbuang. Itu banyak waktu yang terbuang, sedikit ku beri baginya. Sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya. Apa yang terhilang tak ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Apa yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan
bersyafaat dengan Tuhan. Kita naikkan pokok doa kita masing-masing lewat doa kita, dan kita juga akan mendoakan buat persembahan yang sudah kita berikan bersama. Mari masing-masing menyampaikan permohonannya kepada Tuhan lewat doa, dan saya akan memimpin dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Oleh karena anugerah Allah, kami bersyukur atas tuntunan, penyertaan, dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kesehatan, kekuatan terus menjadi bagian hidup kami, bahkan serta berkat Tuhan yang tak putus-putusnya kami terima. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau telah menuntun kehidupan kami hari lepas hari, dari pekerjaan kami, dari usaha kami, dari segala apa yang kami lakukan sepanjang minggu ini. Kami pun diberikan kesempatan untuk boleh bersekutu bersama lewat ibadah ini. Kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan, sebab pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami selalu sanggup kami rasakan, dan kebaikan hati-Mu di dalam kehidupan kami terus menyadarkan kami dan menjadikan kami orang-orang yang perlu rendah hati di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Maafkan kami ketika kami kurang setia di hadapan-Mu ya Tuhan. Bahkan mungkin kami seringkali menyakiti hati Tuhan dan melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami sungguh bersyukur atas anugerah yang sudah Engkau berikan secara cuma-cuma di dalam kehidupan kami yang selayaknya kami dimurkai. Tetapi oleh kasih karunia-Mu yang begitu besar, Engkau rela memberikan anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, datang ke dunia ini, mati di kayu salib demi menebus dosa kami satu kali untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Di tengah-tengah suasana kami menjalankan aktivitas kami hari lepas hari, Jemaat KGPM Sidang Musafir Yogyakarta, di dalam kesibukan kami masing-masing dalam proses pekerjaan, perkuliahan, atau apapun yang sedang kami lakukan dan sedang kami geluti. Kami memohon untuk Tuhan kiranya campur tangan, memberkati kami, memberikan kami kesehatan, kekuatan, menjauhkan kami dari segala penyakit, bahkan cobaan-cobaan hidup, sehingga kami boleh terus berada dalam kondisi tubuh yang sehat dan kuat, dikuatkan untuk tetap terus setia mengikut Engkau, menjadi pengikut Kristus, dan menjalankan amanat agung di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami sungguh bersyukur untuk semua yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami secara cuma-cuma ya Tuhan. Maka di tengah-tengah kehidupan kami ini, begitu juga dalam proses ujian yang sedang kami hadapi di tengah-tengah mewabahnya pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami jemaat-Mu kiranya diberikan kecakapan dan kelihayan dalam beraktivitas, kiranya dituntun dalam proses pekerjaan atau aktivitas apapun, aktivitas lain yang kami lakukan ya Tuhan. Kiranya dalam tuntunan penyertaan Tuhan diberikan kecakapan, hikmat, kebijaksanaan Allah menjadi bagian hidup kami, untuk kiranya boleh berproses di tengah-tengah apa yang telah menjadi ketentuan pemerintah, baik pemerintah di daerah atau dimanapun ketika kami pergi dan kami berada ya Tuhan. Berkenaan dengan protokol-protokol kesehatan, kami berdoa Tuhan, biarlah kami diberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk kiranya boleh mengantisipasi, bahkan boleh membatasi hal-hal yang mungkin terkadang dapat memberikan kami secara leluasa untuk beraktivitas di luar sana tanpa memikirkan apa yang sudah menjadi ketentuan dan himbauan pemerintah. Maka dari itu Tuhan, Engkau kiranya terus menghantarkan kepada kami di dalam proses untuk taat akan setiap apa yang telah Engkau berikan dan izinkan untuk kami lakukan dan kami kerjakan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk semuanya itu, sambil membawa kepadamu untuk negara dan bangsa kami, dari presiden dan wakil presiden, lembaga legislatif, lembaga eksekutif, bahkan yudikatif. Kami menyerahkan ke dalam tangan yang penuh kasih untuk pemerintah, negara dan bangsa kami, sampai jajaran pemerintah paling bawah ya Tuhan. Di dalam mereka menjalankan tugas tanggung jawab pekerjaan mereka, memberkati mereka, melindungi mereka. Begitu juga dengan tenaga medis, dokter, perawat, relawan,
Memberkati mereka semua, TNI, Polri, kiranya berada dalam tuntunan penyertaan Tuhan. Orang-orang ini yang berada di lini depan, yang sedang mengerjakan tugas tanggung jawab pekerjaan, bahkan pelayanan ya Tuhan, di mana kaki dan tangan bahkan mata mereka yang bekerja lebih keras daripada biasanya. Engkau kiranya menuntun menjaga kehidupan mereka, memberkati, melindungi mereka. Mereka ini izinkan dalam proses pekerjaan, bahkan tidak bertemu dengan keluarga mereka. Tuhan kiranya beracara di tengah mereka, menyampaikan setiap apa yang mereka lakukan dan kerjakan, biarlah terus dilakukan dengan kerendahan hati dan dengan semangat. Kesehatan, kekuatan kiranya terus menjadi bagian hidup mereka, sehingga apa yang mereka lakukan dan kerjakan dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa di surga, kami sungguh bersyukur atas semuanya. Dan biarlah keputusan Tuhan yang boleh terjadi dan terlaksana di tengah-tengah apa yang kami mohon dan di tengah-tengah apa yang kami minta kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga untuk segala pergumulan yang kami hadapi, pergumulan gerejamu di tempat ini. Tuhan kiranya bukakan jalan, Tuhan kira akan menyediakan dan mencukupkan segala sesuatu yang kami perlukan dan kami butuhkan ya Tuhan. Ingatkan terus kepada kami untuk tetap setia kepadamu, mengikut Engkau, memikul salib, mengerjakan keselamatan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Lewat persekutuan ibadah ini kami telah memberikan persembahan. Engkau kiranya memberkati persembahan yang sudah kami berikan. Kiranya apa yang kami berikan ini terus mengajarkan kepada kami untuk tahu mengucap syukur dan bersyukur, serta membawa kembali apa yang kami punya untuk dinaikkan kepadamu ya Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami, yang terus menerus kami rasa dan tak putus-putusnya kami terima. Sehingga berkat-Mu ini kiranya mengajarkan kami untuk juga tahu memberkati orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Biarlah persembahan yang telah kami berikan ini dapat dikelola dengan baik, dapat berguna bagi organisasi gerejamu di tempat ini. Memberkati orang-orang yang akan mengelolanya, kiranya diberikan tuntunan penyertaan Tuhan, hikmat bahkan kebijaksanaan, sehingga dibawa kepada proses pengertian akan betapa pentingnya tugas tanggung jawab pelayanan di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur atas segala berkat yang telah Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Maka syukur kami Tuhan, kami naikkan kepadamu saat ini. Dan kami sama-sama akan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawalah kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mengakhiri ibadah ini, mari kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 408, Di Jalanku Ku Diiring. Jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surga, Dia salimanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanmu. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Jemaat yang sekalian, mari kita menerima berkat. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus dari saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat
Saya persilakan untuk duduk kembali. Dan mari kita mengambil saat teduh. Amin. Demikianlah ibadah kita di hari Minggu ini telah selesai. Kami dari BPS PMS Sidang Musafir Yogyakarta menyampaikan selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Thank you.